Oke, banyak yang bertanya, Bang, gimana dong solusinya agar kita tidak kena razia knalpot dan tidak disita knalpotnya? Karena kan sekarang lagi gencar pihak kepolisian untuk melakukan razia knalpot ya, terutama knalpot brong. Nah, ada solusi nih, pakai knalpot racing, nggak disita, nggak ditilang. Kok bisa sih Bang? Bisa dong, ini dia. Ikutin beberapa tips supaya agar knalpot kita tidak ditilang. Ada beberapa poin dan ada beberapa solusi. Ini dia kan, karena saya juga beberkan, kebetulan saya punya beberapa knalpot racing, tapi tidak melanggar kebisingan. Nah, penasaran? Ini dia kan. Solusinya juga selain pakai knalpot racing yang nggak berisik, ada lagi juga solusi memakai knalpot motor lain. Nah, ini dia kan. Saya bahas juga sebetulnya ini untuk 4 tak dan 2 tak ya. Lebih khususnya untuk 4 tak banget ya kan. Oke, ini dia kan. Gaspol, mantap. Nah, solusi yang paling bijak ketika kita agar tidak kena razia, kena sita, kena tilang, yaitu tentu dengan memakai knalpot standar. Yaitu solusi pertama ya. Knalpot standar, balik lagi ke knalpot standar. Tapi ada solusi-solusi lainnya gimana caranya pakai knalpot racing tapi tidak ditilang. Nanti sekaligus saya tampilkan sampel suaranya ya kan ya. Karena kan mungkin kalian begini, Bang, tapi kalau pakai knalpot racing pertama tampilannya kurang sporty, kurang gagah lah kasarnya seperti itu ya. Saya pingin yang gagah-gagah Bang, pingin tampilan racing look. Nah bisa, itu juga ada solusi ya. Solusi kedua itu ya. Terus Bang, kalau pakai knalpot standar kan bawaan pabrik itu, motor saya udah korekan nih, korek harian, tenaganya nahan. Ya biasalah begitulah. Knalpot memang diciptakan untuk mengurangi suara, ada beberapa sekat, ada katalis sehingga secara tidak langsung menurunkan performa. Nah, kebetulan saya di sini punya ya knalpot web, ya ini knalpot racing ya. Sebetulnya ini knalpot web itu pada dasarnya ini knalpot ini hanya sebagai contoh ya, FU dengan Supra dengan Ereking hanya sebagai contoh ya. Banyak sekali merek-mereknya ya. Nah, itu solusi kedua ya, pakai knalpot racing tapi nggak ditilang. Nanti akan saya beberkan secara detail. Dan ada lagi juga satu pakai knalpot lain merek. Dan biasanya ini memakai knalpot FU. Nanti juga itu saya jabarkan. Nah, satu-satu dulu ya. Nah, sekarang memakai knalpot racing. Nah, di pasaran banyak sekali beberapa merek knalpot racing dengan tipe silent, alias tipe adem, alias tipe tidak berisik. Contohnya ini. Contoh ini hanya sebagai contoh ya. Merek Lone Rider. Ini knalpot racing tapi suaranya standar. 11-12 dengan standar. Kebisingannya kebisingan minimal. Itu contoh dan ini udah dibahas di video lama saya ya kan ya tentang knalpot WRX. Mungkin nanti sediakan saya linknya di deskripsi. Tes suaranya sampelnya udah saya beberkan juga di video lama saya. Selanjutnya ada beberapa merek, salah satu contohnya dari produsen knalpot ternama yaitu WRX. Mengeluarkan tipe silent racing. Knalpot bentuknya racing, performanya nambah tapi suaranya suara adem. Ini dia contohnya. Meskipun saya tidak punya knalpotnya tapi saya tunjukkan di sosmednya WRX Silent Racing ya. Nah, ini contoh ya. WRX Silent Racing ini menyediakan knalpot ya dengan suara standar tapi tampilan sporty ya. Ada untuk GSX, ada yang bentuknya kayak standar, ada bentuknya yang kayak racing untuk bebek Matic Sport ya. Bahkan untuk GSX juga ada yang saya dulu pernah pakai. Nah, kayak seperti ini ya. Bentuknya racing begini. Nah, dengan bentuk-bentuk yang sporty kayak begini ya, tapi ini meningkatkan torsi dan tenaga ya. Bentuknya racing tapi suaranya suara standar. Tentu udah di development atau di reset ya. Dalemannya itu meningkatkan power dan torsi, jadi tidak terlalu pengap banget lah kasarnya seperti itu. Tidak terlalu pengap banget seperti knalpot standar, tapi mengeluarkan power dan torsi lebih gede dari standar. Cocok nih yang buat motor harian. Nah, ini contoh lagi juga ya. Ini untuk tesnya suaranya, kalau penasaran ada nanti sediakan linknya di deskripsi. Sekarang saya coba yang ini nih. Ini knalpot wave ya, knalpot wave ya, yang biasa dipakai untuk Supra 125. Terus yang dipakai juga untuk Supra ini sebagai contoh ya. Ini knalpot racing tapi suaranya suara adem. Saya coba starter dulu ya. Kita tes sampel suara kalau penasaran ya. Oke, saya starter dulu. Nah, suara langsamnya aja adem ya. Nanti saya bandingkan dengan knalpot racing ya. Ada di motor satu lagi. Nah, ini ya suara langsamnya tuh ya. Ini saya coba gas-gas ya, kalau nggak percaya ya, saya gas-gas nih lihat. Ya.
mirip dengan knalpot standar. Kalau nggak percaya, ini saya contoh knalpot racing pada motor Astrea Grand saya ya. Mesinnya sama, cuma itu Astrea Grand yang pakai knalpot racing suaranya beda. Perhatikan ini. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, itu suaranya beda ya, walaupun mesinnya sama. Yang ini tentu berisik dibanding yang tadi sebelumnya ya kan ya. Nah, selanjutnya solusi yang ini udah turun-temurun sejak lama. Sebagai solusi motor tampil sporty tapi suaranya adem, yaitu memakai knalpot standar Satria FU karburator. Nah, ini dia penampakannya ya. Nah, sekali lagi ini FU karburator bisa dipakai silinsernya aja digabungkan dengan knalpot racing kalian. Nah, ini dia penampakannya ya. Ini saya pakai ini ya, pakai CBO spare part ya. Nah, pakai CBO spare part, ini ada tulisan Suzuki karena ini memang asli Suzuki. Ini solusi paling terpercaya turun-temurun, ini bisa dipakai di bebek mulai 100 cc sampai motor sport 200 cc ya. Jadi bayangkan, mulai dari mesin 100 cc sampai motor 200 cc untuk 4 tak ya, bisa memakai silinser ininya. Caranya gampang, misalnya contoh. Bahkan ini sebelum saya pakai knalpot racing ya, sebelum saya pakai knalpot silinser racing ini saya pakai FU ya, silinser FU. Jadi bisa cuman tambahkan, banyak dijual di toko knalpot, tambah adaptor. Jadi beli silinser, beli adaptor ini bisa disambungkan ke knalpot racing Anda. Jadi silinser knalpot racing Anda dicopot, diganti pakai silinser FU, mantap pokoknya. Jadi ada beberapa solusi ya. Yang solusi pertama yang saya jelaskan tadi, tentu yang paling bijak, yang paling gampang, dan yang paling direkomendasikan balik lagi ke knalpot standar. Tapi solusi kedua, terutama kita yang senang modifikasi, ada kedua ketiga ya. Salah satunya bisa memakai silinser FU, ini bisa dipakai di motor 100 cc sampai sport 200 cc, bebek, matic, dan sport ya. Ini mujarab, udah sejak lama, udah terkenal knalpot FU itu mendongkrak penampilan karena silinsernya lumayan sporty ya kan ya, dengan macam begini ya, sporty lah menurut saya ya. Sporty macam begini, harganya juga murah, ada yang lokal, ada yang CBU, spare part seperti saya ini ya. Bisa disandingkan dengan berbagai tipe leher knalpot racing. Jadi lehernya tetap, misalnya kalau kalian punya knalpot racing, lehernya tetap pakai leher knalpot racing Anda, sambungkan dengan itu. Atau misalnya belum punya ya, ada ya juga yang jual dengan lehernya universal sih ya, itu ya. Terus selanjutnya solusi yang lain yaitu pakai knalpot tipe cylinder racing yang udah saya tadi tes ya kan ya. Bisa Melcon Leader, WRX, atau mungkin ada yang lainnya. Kalau DB Killer tidak terlalu signifikan untuk mengurangi suara ya, bahkan saya udah coba pakai knalpot WRX tipe Bronx, pakai DB Killer, itu apa, merek Lone Rider, merek Lone Rider, merek Proliner yang tipe Bronx pakai DB Killer, suaranya nggak terlalu beda jauh ya, tetap berisik juga. Itu DB Killer sebetulnya bukan solusi tepat ya, karena masih berisik ya kan ya untuk DB Killer ya. Udah saya coba juga tesnya, nanti saya sediakan linknya juga di deskripsi ya. Solusi yang paling bijak, knalpot tampilan racing dengan suara standar ya, tipe cylinder racing, terserah mereknya, bisa WRX atau Lone Rider ya, atau merek lain mungkin kalau ada. Nah, yang paling gampang susah yaitu pada 2 tak. Nah, ini 2 tak gimana bang? Nah, saya jelaskan dulu ya. Sebetulnya kalau knalpot 4 tak standar langsung diganti racing, itu suaranya signifikan. Dari tadinya suaranya nggak berisik jadi berisik banget, jadi bacot banget kalau 4 tak. Kalau 2 tak, menurut saya yang pengalaman di 2 tak, pakai knalpot racing antara standar diganti ke knalpot racing, bedanya nggak terlalu jauh ya. Bahkan ada tipe-tipe motor tertentu ya. Ini 2 tak saya punya RE King ya. Dan saya juga ada punya Ninja-nya di garasi ya. Tuh ya. Ninja ada 3, 4 kah? Itu yang saya rasa ketika ganti knalpot 2 tak dari standar ke racing, suaranya nggak signifikan, alias suara berisiknya nggak terlalu berisik banget ya. Bahkan RE King nih punya saya, ketika pakai knalpot standar itu berisik. Tahu sendirilah RE King ini contoh RE King ya.
air eking itu berisik. Bahkan herannya ketika ganti knalpot racing, saya pakai knalpot ABRP, kok suaranya justru malah lebih adem ini, lebih adem air eking dibanding dengan knalpot racing, dibanding dengan knalpot standar. Dari knalpot standar air eking pakai knalpot ABRP racing justru malah ademan pakai knalpot racing merek ABRP ya. Jadi pakai knalpot racing justru malah lebih adem, tapi yang tipe panjang begini ya. Tipe panjang begini, jangan tipe yang 3F3 atau Telo ya. Tipenya tipe racing begini ya kan ya. Itu solusi untuk 2 tak memang yang paling bijak tentu. Yang pertama, pakai knalpot standar. Itu yang paling bijak. Sebetulnya untuk 2 tak bisa juga pakai yang tipe silinsernya panjang ya. Untuk 2 tak memang saya agak-agak bingung solusinya ya. Soalnya knalpot tipe silen untuk 2 tak belum ada. Ada juga silinsernya tipe yang panjang. Itu juga knalpot racing 2 tak. Yang knalpot standar dengan knalpot racing bedanya hanya beda-beda tipis. Jadi kenapa pakai knalpot racing justru pengalaman saya yang di R-King malah jauh lebih adem yang pakai knalpot standar model begini, knalpot racing model begini dibanding dengan standar ya. Jadi untuk solusi anak 2 tak ya paling mungkin standar bobok lah, masih oke lah. Atau pakai knalpot racing bisa dijelaskan juga gimana, ngejelasin ke polisinya juga bingung. Ini bentuknya racing gitu. Suaranya pasti beranggapannya itu suaranya kenceng, tapi kan kenyataannya racing malah adem. Kayak ini, ada yang bertanya juga, mungkin solusinya nih, Bang, kalau di daerah saya nggak tahu katanya, nggak tahu itu mau knalpot tipe silen racing kah apa, pokoknya kalau bentuknya di luar standar pasti ditilang. Nah ini perlu kebijakan dari pihak kepolisian kerjasama atau kita ngasih win-win solution. Kita mungkin kalau saya bisa menjelaskan begini, bahwa sekarang produsen knalpot itu menciptakan knalpot tipe silen yang dikhususkan suaranya tidak berisik, tidak mencemari polusi suara, tidak mencemari ya tidak mengganggu lingkungan lah, kasarnya seperti itu ya kan ya, seperti saya ini. Jadi kalau ada polisi yang beranggapan yang penting bentuknya racing ditilang, nah itu sebetulnya tidak tepat juga. Justru harusnya polisi menghargai solusi dari produsen knalpot dengan menciptakan tipe silen ya kan ya. Harusnya pihak kepolisian ya menghargai, mengapresiasi lah katanya, merangkul. Jadi tidak mematikan UMKM, apalagi ini saya contoh dibuat di Purbalingga, jadi tidak mematikan usaha UMKM, tapi mereka produsen knalpot ini menghargai pihak kepolisian, menghargai aturan dengan tidak melebihi batas desibel. Jadi pada intinya kan yang penting tidak berisik, masalah tampilan yang lain nggak masalah mungkin ya. Yang penting tidak melanggar kebisingan. Bentuknya mau seperti apakah, seperti apa, yang penting tidak berisik. Itu yang poin utama. Jadi memang poin ini nih masih abu-abu, apakah yang penting katanya wajib tampilannya standar, tapi di daerah saya Tasik ya, nggak masalah. Bentuknya tidak standar, nggak tahu nih, tulis di kolom komentar di daerah Agan seperti apa. Kalau di daerah Tasik, nggak masalah bentuknya racing seperti ini. Bahkan kemarin saya waktu ada razia gabungan, punya saya aman, dijelaskan bahwa ini, saya bilang ini mendukung local pride, mendukung UMKM. Terus ini kan bentuknya memang racing tapi tidak melanggar regulasi, dan kata polisinya, oh ya aman, ini emang nggak masalah, dicoba juga. Saya nggak ada videonya sayangnya waktu itu. Polisi nggak masalah dan dilepas. Yang penting kan surat-suratnya lengkap, knalpotnya nggak berisik, itu aja sih. Nah, jadi solusi pertama ganti knalpot standar, solusi kedua ganti tipe yang silinser seperti ini. Sebetulnya ada juga tipe silinser yang banyak digunakan ya. Selain FU juga bisa memakai silinser spot yang lainnya ya kan ya, bisa lah, apalah itu terserah. Pakai silinser Honda Tiger juga bisa ya untuk di spot yang lain. Terus solusi terakhir yaitu memakai knalpot silen racing yang tidak berisik. Untuk 2 tak, nah ini masih saya agak-agak sedikit bingung karena 2 tak antara knalpot standar dengan knalpot racing memang suaranya berisik, tapi nggak signifikan kayak 4 tak gitu. 4 tak ganti dari standar ke racing kerasa banget kerasnya. Kalau 2 tak diganti dari standar ke racing hampir beda-beda tipis. Ya paling solusi yang paling jitu menurut saya ganti tipe ini standar bobok atau tipe standar racing. Ada tuh yang bentuknya standar kan ya, Ninja, F1ZR, Satria, motor 2 tak lain bentuknya standar tapi racing, tipenya memang tipe standar racing. Itu solusinya ya, seperti merek AHM ya, yang kalau F1ZR ya, terus ada merek AHAW, ada merek yang lain lah, banyak ya untuk merek-mereknya. Itu aja ya kan ya
solusi agar tidak ditilang, agar kita aman dari razia knalpot. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata. Bila ada yang mau menambahkan, silahkan tambahkan. Mantap, gaspol.